negatif dari netizen? Yang komentar positif lebih banyak. Kita kan Solo, kota yang toleran, berbineka tunggal ika, jadi tidak masalah kalau kita merayakan ini kemarin festival Ogoh-Ogoh, Natal, Imlek. Kita kan orang-orang yang open mind. Kalau orang-orang yang seperti itu komen-komen negatif itu ya orang-orang yang pikirannya sempit. Di bulan suci, relawan Anies hina Gibran kafir, makan babi karena keluarga istri Kristen. Ditulis oleh Manuel dari siward.com. Juga berbeda pandangan dalam keagamaan, tetapi kita tetap saling menghormati, tetap bersatu, tetap rukun, dan bersama-sama bergotong royong. Anies Baswedan waktu diwawancara juga bicara terus-menerus membangun kontranarasi bahwa dia bukan bapak politik identitas. Waktu saya memimpin Jakarta, apakah ada jejak politik identitas? Katanya. Biadabnya relawan Anies sebut Gibran kafir makan babi karena keluarga istrinya Kristen. Di bulan suci ini seharusnya pendukung Anies lebih kontrol diri di dalam berkata-kata dan bermedia sosial. Akan tetapi mereka ini memang tidak bisa mengontrol dirinya. Kadrun bego. Jangan bilang saya bohong soal dia ini relawan Anies. Saya punya datanya. Coba lihat saja di Twitternya, dia memposting dan retweet cuitan-cuitan yang merupakan cuitan pendukung Anies Baswedan. Akun Twitternya @kalkalari. Silahkan ke sana sebelum dia delete akun. Akun sampah follower kecil tapi masa polisi nggak bisa lacak? Relawan Anies Baswedan pendukung radikalisme dan anti Pancasila mengatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka yang memberikan izin pelaksanaan pawai umat Hindu di Solo adalah kafir dan Fir'aun. Katanya dia ini mengizinkan tindakan yang jauh dari agama yang dianutnya selama ini. Gibran pun sampai membalas cuitannya dengan putus asa kelihatannya. Gibran mengatakan bahwa orang ini sebaiknya berhenti karena sedang bulan puasa. Mengejar kebencian adalah kebiasaan dari orang yang membenci keberagaman dan anti-toleransi. Dan memang kelihatannya toleransi hanya berlaku di tempat-tempat yang agamanya mayoritas bukan mayoritas negara ini. Toleransi hanya terjadi di tempat-tempat minoritas yang mayor. Contohnya di Bali, Manado, Sulawesi Utara, dan Ambon, Papua, Nias, dan kantong-kantong minoritas. Tentu para jurnalis tahu dan paham maksud saya apa. Saya kira kita harus sama-sama memahami sebuah data bahwa radikalisme ini tumbuh di tempat-tempat yang memang merupakan kekuasaan dari PKS dan relawannya Anies Baswedan. Wali Kota Solo kemarin memberikan izin dan bahkan mengikuti satu pawai keagamaan umat Hindu, yakni Ogoh-Ogoh dalam menyambut Hari Raya Nyepi. Ngeri banget sih orang yang imannya sama dengan relawan Anies Baswedan tetap saja dikatain kafir dan juga Fir'aun. Padahal setahu saya, Fir'aun itu adalah wujud yang dinyatakan dengan amat sangat jelas oleh Anies Baswedan sendiri. Di dalam bulan puasa ini seharusnya mereka bisa menjadi orang yang jauh lebih bertobat dan tidak mendukung Anies karena dia ini adalah citra yang jauh dari citra keagamaan apapun. Sebut saja agama X, Y, atau Z. Tidak akan bisa mencerminkan dan juga menyatakan sifat yang dimiliki oleh Anies Baswedan. Karena sifatnya itu bertentangan dengan kebaikan-kebaikan agama apapun yang ada. Bahkan di dalam bulan suci ini relawannya berani-beraninya menebarkan kebencian. Menghina wali kota dengan sebutan kafir dan Fir'aun di dalam bulan suci ini adalah hal yang menjijikkan. Auto batal nih orang sebulanan ini. Hal ini sangat jauh dari akal budi dan juga cermin keagamaan yang diusung oleh pemuka agama manapun. Dan saya masih percaya bahwa para relawan Anies Baswedan ini salah memahami agama dan ajarannya. Gak tahu deh sampai kapan saya masih beranggapan bahwa yang salah itu mereka dan pemahamannya, bukan agamanya. Sampai saat ini ketika saya melihat orang-orang yang berbeda iman dengan saya dan saya yang seiman dengan Bapak Jokowi, saya melihat kebaikan-kebaikan dan sisi positif dari agamanya. Tapi melihat relawannya Anies Baswedan, kok saya jadi melihat bagaimana agamanya itu dijadikan alat politik dan juga salah paham, sehingga terlalu mudah bagi mereka untuk mengkafirkan orang. Padahal kita kan percaya bahwa seluruh manusia adalah ciptaan Tuhan yang sama, bukan? Bagaimana kalau menurut Anda? Kenapa Suginur tidak menyelesaikan sekolah dasarnya?
Kata Sugi, dia sudah bertarung di jalanan mencari uang sebagai pemain debus. Pernyataan-pernyataan Sugi Nur yang suka nggak masuk akal. Tapi dia itu penuh percaya diri kalau dia pintar. Terima kasih Mas Grace. Cukup ya saya rasa. Jadi untuk permintaan saudara ini kita sama-sama sarjana hukum ya. Jadi yang namanya dakwaan batal demi hukum sesuai pasal 143 itu yang pertama kan bisa dilakukan pada saat eksepsi. Saat ini tidak pada saat eksepsi, nanti di putusan kami. Kalau saudara minta tidak perlu tuntutan sidang ini diakhiri, ya nggak bisa kita dihentikan di tengah jalan. Kita semua tahu itu ya. Okay. Mantap, 2 kali Sugi Nur digeprek JPU tanpa ampun hingga melambaikan tangan ke kamera. Ditulis oleh Ferry Padri dari seaworld.com. Sugi Nur ini memang double jaran lah ya. Pantesan si Sugi Nur ini waktu ditanya Bu Jaksa kemarin di sidang kasus yang awalnya soal tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi ya, si Sugi ini nggak bisa jawab. Lah ternyata cuma sampai kelas 5 SD. Ternyata SD saja dia nggak lulus. Lah ini kan parah sekali, bener gak? Lantas apakah yang seperti itu pantas dianggap sebagai ustadz? Apakah yang seperti itu pantas dianggap sebagai ulama? Kalau diperhatikan tidak ada orang yang benar-benar bisa bebas melakukan kejahatan di negeri ini. Walaupun dia berpangkat, duitnya banyak, berstatus sebagai ulama, punya jabatan dan dikenal licin, pada akhirnya masuk penjara juga. Sebagai contoh, apa yang kurang dari Sambo? Dia jenderal polisi, pernah menjabat sebagai Kadif Propam Polri, pernah menjabat sebagai Kepala Pasukan Elit Polri Satgasus Merah Putih yang bertugas menangani kasus-kasus besar seperti penyelundupan obat terlarang, jaringan internasional, dan lain-lain. Ketika dia melanggar hukum, masuk penjara juga. Sekarang malah dihukum mati oleh majelis hakim. Begitupun dengan Rizik, disebut Habib dan punya banyak pengikut. Karena dianggap begitu berpengaruhnya si Rizik kala itu, sampai-sampai dia diandalkan oleh Prabowo untuk mendulang suara pada Pilpres 2019 silam. Tapi ketika dia terbukti melanggar hukum, menyebarkan berita bohong dan melanggar protokol kesehatan, masuk penjara juga. Dan tidak hanya sekali, tapi sudah 3 kali si Rizik ini dijebloskan ke penjara, yakni pada tahun 2003, 2008, dan 2020. Pada tahun 2017, ia juga nyaris dibui lantaran melakukan chat asusila bersama Firza Hussein, tapi keburu kabur ke Arab Saudi. Termasuk beberapa orang kerot seperti mantan Ketua DPR Setia Novanto, mantan Gubernur Papua Lukas NMB, serta putra mahkota Cendana, Tommy Soeharto. Semuanya masuk penjara lantaran melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Apalagi Gus palsu, Sugi Nur. Cepat banget orang menjarainya. Si Sugi ini sebenarnya sudah berbeda dengan orang lain sejak kecil. Di saat anak-anak waktunya banyak dihabiskan untuk bermain dan belajar, dia di umur 12 tahunan sudah sibuk bekerja sebagai pemain debus. Padahal jadi pemain debus itu bukan sembarangan pekerjaan loh, keras bro. Karena yang dipertontonkan bukan hanya keahlian seperti penari balet dan pemain sirkus, tapi kesaktian diri. Seperti kebal terhadap senjata tajam dan kebal terhadap air keras. Beberapa atraksi yang dipertontonkan oleh pemain debus ini antara lain: menusuk perut dengan tombak, mengiris bagian tubuh dengan pisau, memakan paku, membakar tubuh dengan api, bergulingan di atas beling, dan menaiki susunan golok tajam. Pokoknya kalau melihat pemain debus melakukan atraksinya bikin merinding. Bahkan bisa mual atau muntah bagi yang mengalami fobia darah. Nah, di samping itu, untuk menambah penghasilannya, si Sugi Nur ini nyambi jadi sales pembalut. Yang namanya sales supaya berhasil closing harus bisa ngomong dong. Karena terkadang barang yang dijual itu mereknya tidak terkenal. Kualitasnya nggak jelas, tapi harganya mahal. Jadi harus mampu meyakinkan calon konsumen lewat kata-kata. Disinilah Gus Nur mulai melatih kemampuan berbicaranya. Hingga entah bagaimana ceritanya, ia yang tidak pernah belajar agama dengan serius itu tidak pernah mondok di pesantren, tidak punya guru agama, tidak bisa ngaji, dan tidak paham isi Al-Quran, tiba-tiba jadi penceramah agama. Tak pelak omongan Sugi Nur pun jadi ngaco sengaco-ngaconya. Apa yang disampaikan jauh banget dari ajaran agama meskipun ngomongnya agak lancar. Seperti Sugi Nur pernah mengatakan, NU disopiri oleh pemabok dan penumpangnya PKI. Kiai NU adalah kiai dangdutan. Rezim Jokowi, laknatullah, banser bobrok, dan berhati iblis serta NU itu sakit. Hingga ia pun mengharamkan memilih capres selain Anies. Haram milih Ganjar, haram milih Erick Thohir, haram milih Puan Maharani, haram milih Prabowo Subianto, haram pilih Sandiaga Uno, ujarnya kala itu. Selanjutnya, Sugi juga pernah menuding ijazah Presiden Jokowi palsu.
Karena perkataannya yang jorok dan gak berakhlak itu pula membuat dirinya harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Pada 2020 silam, ia pernah dipenjara selama 10 bulan karena terbukti melakukan ujaran kebencian terhadap NU. Ketahuan banget kalau si Sugi ini pengetahuannya sempit sehingga bisa salah pilih lawan. NU itu ormas Islam terbesar di dunia, Ferguson. Anggotanya saja pada 2021 silam mencapai 95 juta. Jadi kalau mereka melapor, ya secepat kilat akan ditindaklanjuti oleh polisi. Untung Nahdliyin bukan tipe orang emosian kayak Laskar Kadrun. Kalau mereka emosian, sudah habis si Sugi dihantam banser. Pada 2022, lagi dan lagi, Sugi Nur berurusan dengan polisi. Kali ini terkait tuduhannya tanpa bukti yang menyebut ijazah Presiden Jokowi palsu. Nah, lucunya di persidangan, ia 2 kali digeprek oleh JPU. Pertama, jaksa mengungkapkan kalau ternyata Gus palsu itu tidak tamat SD, alias hanya sampai kelas 5 SD saja. Dan kedua, Sugi Nur dituntut hukuman 10 tahun penjara. Alasannya dituntut hukuman berat karena dia residivis kambuhan, berbelit-belit dalam memberikan keterangan serta tidak menyesali perbuatannya. Modiar. Hingga suatu ketika Sugi Nur fobia sama penjara. Ia pun seperti tanpa bersalah minta kepada majelis hakim agar sidang langsung diakhiri saja, serta tidak perlu adanya tuntutan. Emang pengadilan itu punya nenek lu? Melambaikan tangan ke kamera kawan, alias menyerah. Semoga pasca keluar dari penjara nanti, Sugi segera menyadari kebodohannya. Bila perlu, sekolah lagi, ambil paket A, B, dan C, sehingga bisa kuliah ngambil jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Kalau serius mau jadi pendakwah. Karena jadi pendakwah itu tidak cukup hanya dengan kata-kata kasar doang, tapi ada ilmunya. Bagaimana kalau menurut Anda?